Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita siang dan malam, yang memberikan segala macam nikmat baik yang kita tahu maupun tidak tahu. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita semua menjadi ahli syukur. Karena orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita itu cuma satu sebabnya, kurang bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, terima kasih ini saya sudah diberi kesempatan hadir di Lenteng Agung ini. Hari ini saya membayangkan pergi ke Amerika tuh banyak yang tidak cocok. Katanya visa ke Amerika susah. Ternyata waktu ke sana mudah. Alhamdulillah. Pada waktu ke imigrasi katanya menegangkan. Ya, dengar-dengar gosipnya begitu berjam-jam. Malah saya tidak ditanya sama sekali, ya. Hanya disuruh cap jari saja, yang ditanya sahabat saya yang bahasa Inggrisnya lebih lancar. Tidak ada yang tidak diatur Allah. Kemudian yang saya bayangkan ke sini ketemu dengan bule-bule begitu ya. Ternyata Pak Dadang, Mang Jajang yang ada di Cicahem, Mang Umar ya. Saya belum ketemu yang bulenya hadirin. Baik Ibu Bapak yang budiman, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan dengan beberapa negara lain, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Ya, kita ini sering sengsara itu sebetulnya bukan karena masalah yang ada. Kita itu sengsara itu karena salah menyikapi masalah. Benar? Seperti orang ujian di sekolah, itu kan orang yang tidak lulus itu bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Beda Bu. Coba yang bahaya soalnya atau salah jawabannya. Nah, kebanyakan kita itu menderita karena sibuk memikirkan soal, bukan takut salah jawabannya. Banyak yang menangisi masalah, bukan menangisi kenapa saya salah menjawabnya. Jelas tidak hadirin? Kayaknya belum jelas nih wajahnya, wajah-wajah punya masalah baru, yaitu nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Sudah Ibu, jangan berantem ya, itu masalah baru. Jadi dalam hidup ini pasti ada masalah, karena masalah itu bagian dari karunia. Seperti ujian itu adalah bagian dari karunia. Karena Bapak Ibu juga naik derajatnya gara-gara ujian. Benar? Ujian itu sesuatu yang memang baik. Dan bukan hanya ujian sekolah, ujian hidup juga baik. Yang jelek itu adalah salah menjawabnya. Halo? Jelas tidak Bu? Jadi kalau ibu menderita itu pasti bukan karena masalah. Kita menderita karena salah menyikapi masalah. Kalau benar saja kita menyikapinya, naik derajat, naik iman, naik ilmu, naik pengalaman, bahkan naik kemuliaan kita. Maaf, Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Punya. Mumpung sederhana pertanyaannya ya. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh, coba yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya tidak? Tahu dari mana? Ketemu juga baru ini nih. Salah satu masalah Bapak Ibu tuh suka mikirin masalah orang lain. Ketahuan. Ternyata Los Angeles sama saja dengan Den Haag ya. Baik Ibu Bapak yang budiman. Halo. Teruskan.
Resep pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Pasti ada yang tidak cocoknya. Benar? Karena kalau semuanya cocok, kacau. Contoh, ibu ingin sehat, bapak ingin sehat, sedunia ingin sehat. Kalau semua terkabul, apa yang terjadi? Ya? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit pasti sepi, benar? Padahal salah satu industri terbesar di dunia adalah industri kesehatan. Farmasi, apotek, fakultas guru, itu rangkaiannya banyak, entah berapa miliar orang yang akan berhenti kalau tidak ada yang sakit. Ya. Jadi sakit itu bukan masalah, Bu. Yang jadi masalah salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Di Indonesia justru yang jahil-jahil itu sehat. Nah, kalau yang jahil kurang ingatan itu sakit enggak bisa. Dan setiap yang ingin jadi presiden jadi pasti kacau. Ya. Makanya kita harus siap kalau ada yang tidak cocok. Hal lainnya adalah yang tidak cocok menurut kita itu belum tentu jelek menurut Allah. Ada kalanya yang kita inginkan itu yang bahaya. Jadi kalau Allah memberikan yang tidak cocok itu bukan berarti tidak sayang, tapi boleh jadi itulah yang terbaik. Seperti sederhananya anak minta granat, orang tua keji yang anak dikasih granat dan dicabutkan lagi pinnya. Boleh saya sebutkan dalil Qur'annya? Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, orang yang banyak menderita tuh sok tahu. Maaf ibu bapak, saya dibesarkan dengan banyak yang tidak cocok. Cita-cita masuk akabri karena bapak tentara, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Nah begitulah, ternyata gara-gara gagal ini Bu. Jadi ibu bapak yang baik, maaf kita doakan ya. Di LP Sukamiskin itu isinya 460 lebih tipikor, tahanan tindak pidana korupsi. Rata-rata itu kejadian keinginannya Bu. Yang ingin jadi wali kota jadi masuk ke sana ya. Ingin jadi bupati jadi masuk ke sana. Ingin jadi ketua DPRD jadi masuk ke sana. Ternyata jadi itu kalau enggak hati-hati biang celaka. Makanya jangan sok tahu ya. Tugas kita itu cuma 3: meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Selesai. Enggak usah ngotot karena enggak tahu kita ini ya. Makanya saya sarankan bapak-bapak jangan mau jadi calon presiden. Tahu kenapa? Nggak akan ada yang milih itu masalahnya. Bu, Pak, jangan ngotot sama dunia ini ya. Ngototnya cuma 3. Ngotot meluruskan niat, ngotot ikhtiarnya benar,
dan ngotot pasrahkan ke Allah. Sama kalau ibu maaf punya anak dilamar, udah buat undangan, udah disebar, batal menikah, baik buruk? Baik bu, daripada jadi nikah dicekik ya. Tapi bagaimana anak saya udah siap nikah tiba-tiba batal? Memangnya jadi nikah bekal kebaikan? Berapa banyak itu rumah tangga yang anaknya dianiaya, benar? Dan boleh jadi batal menikah itu doa ibu. Saya nggak ngedoakan jelek. Ibu doanya apa? Pasti minta yang terbaik kan buat anak. Nah ini yang ngelamar tuh nggak baik. Atau yang ngelamar ini kurang pas lah dengan doa ibu. Makanya jangan lebay ya. Kalau ada yang tidak cocok tuh ya udah terima aja. Setuju? Enak hadirin. Apes itu kalau salah menyikapi bu. Enggak. Malu itu kalau sibuk dengan penilaian orang. Kalau sibuk dengan penilaian Allah enggak malu sama orang. Jadi ibu bapak yang baik, jangan suka mudah kecewa ya. Karena Allah mah enggak pernah berbuat jelek ke kita. Yang jelek itu kita sok tahu. Ada yang digigit anjing. Coba digigit anjing baik buruk? Bingung kan? Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul digigit. Gini, ada orang yang doa ini cerita ya, ya Allah saya belum punya jodoh, masih muda nih pemuda, beri saya jodoh. Allah dengar tidak doanya? Jawab, Allah dengar tidak? Tapi doanya bahasa Indonesia sederhana, doanya nggak apa-apa. Oh Allah maha baik ya, orang nggak pada doa aja dihidupin ya. Lalu pas keluar rumah ada yang tertarik, tanpa rasa malu ngedeketin dan langsung menerkam dan menggigit. Ya Allah saya tuh minta jodoh kok yang datang anjing betina. Tapi dia tetap berbaik sangka, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada takdir dari Allah yang buruk bagi orang yang beriman. Saya terima ya Allah ujian ini, bawa ke dokter, harus bawa ke rumah sakit, akhirnya diobati dan lambat laun jadi tahu rahasia takdir. Tahu apa? Ternyata jodohnya perawat ya. Jadi Allah kan tahu jodoh dia karena Allah yang menentukan. Nah ini bagian perawatan gigitan anjing. Supaya ketemu dengan takdirnya, SOP harus dipatuhi. Digigit dulu oleh anjing, dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, ketemu jodoh. Begitu. Jadi jangan aneh kepada liku-liku takdir, benar? Lah kita aja bisa begini kan dengan liku-liku, betul tidak? Tapi banyak yang suka enggak sabar. Padahal ini proses menuju apa yang terbaik bagi dia, tapi karena liku-likunya enggak sabar, mengeluh, lebay, lama-lama dia syukur sendiri. Tapi tentu saja tidak setiap yang digigit anjing sama dengan jodoh ya Pak ya. Bapak digigit anjing tiba-tiba gembira, oh tunggu dulu Pak. Babak pertama selesai, wajahnya sudah beda sekarang, lebih ringan menghadapi hidup ya. Terima kasih, kita akan masuk sholat. Ya kalau ingat nanti kita sambung. Insya Allah semua ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.